Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Sriwahyuni Berginting, SPD. Saya guru bidang studi seni budaya, mengajar di SMP Negeri 2 Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara dengan NIM 92334121172. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran seni budaya di kelas 9 guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Baik-baik semua kan? Baik, Ibu. Iya, puji syukur kita ucapkan pada Tuhan karena telah memberi kita kesehatan sampai saat ini ya nak. Loh, kamu kenapa kalau kamu sakit? Enggak, Bu. Enggak semangat dan nampak lemas. Kamu sarapan dari rumah? Sarapan, Bu. Iya, sarapan ya. Iya, kita harus sarapan dari rumah ya nak. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian harus sarapan dari rumah. Jaga kesehatan. Lagian, kalau kalian tidak sarapan dari rumah, kalian tidak akan konsentrasi mendengarkan guru kalian mengajar di sekolah. Tidak akan konsentrasi masuk ke pikiran kalian apa yang diterangkan oleh guru kalian. Makanya kalian harus sarapan dari rumah. Biar kalian konsentrasi untuk mengikuti pelajaran. Kamu sakit, kamu boleh ke BP dulu, ambil obat, istirahat. Bagaimana? Enggak? Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke, baik enak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang bawa doa? Bu. Yakni kelas kalian, Mas PPK kita dan lagu wajib nasional ya. Ayo ke depan. Nah, sebelum kita mulai belajar kita, langsung kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata juga, terima kasih Bapak, kami ingin membangun kami itu selalu untuk itu. Ya Bapak, semoga itu dari kami, tidak akan memberkati dari awal, pertengahan, juga akhir pelajaran kami. Ya Bapak,
berkati aku menanggalkan kami pada hari ini agar kami dapat menghidupkannya dalam pikiran kami. Ya Bapa, berilah kesehatan, panjang umur, serta rezeki pada bumi kami dan untuk kami. Hanya ini dan berikutnya kami dapat menghidupkan dan terus kami. Siap, gerak. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Gerakan Nasional Revolusi Mental Satu Budaya. Piala yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidup, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Baiklah nak, untuk kita tandanya cinta dengan tanah air kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kita nyanyikan sama-sama. Baik nak, Ibu absen dulu ya. Ada teman-teman kalian yang tak hadir hari ini nak? Hadir semua? Baik nak tuh, kita awali dulu ice breaking ya. Ice breaking suatu permainan, biar kalian konsentrasi. Coba ya, nanti kalau ibu bilang, ibu sebut nama ibu, ibu sebut nama kalian, kalian sebut lagi nama kawan kalian. Ya Bu. Konsentrasi ya. Ya Bu. Kita mulai, 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Higieniker. Nggak konsen ya. Kita ulang sampai 2 atau 3 orang yang konsen. Udah? 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. IG Cindy. Cindy, Astri, Siva. Oke. Ya, sebelumnya ada yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu yang lalu nak? Ingat? Ya, siapa yang ingat? Saya Bu. Ya, Olivia. Menggambar Bu. Menggambar apa? Tawas? Iya, buah-buahan. Apa aja? Apa sama nanas, Bu? Apel sama nanas. Ya, udah konsentrasi kamu ya, Tawas. Iya. Kemudian ada menggambar apa lagi? Maksud? Bukti juga, Bu. Menggambar Gucci. Iya.
buah-buahan, gelas, minuman. Ini salah satu contoh lukisan yang sudah masuk ke dalam tema ya nak. Ada gelas, ada buah, ada minuman. Oke. Cantik ya gambarnya ya. Bagus warnanya. Kalian bisa nggak menggambar seperti itu? Tidak. Bisa ya. Sesudah kita pelajari nanti kalian harus bisa menggambar. Yang bisa tengok di YouTube, tengok di buku, contoh-contohnya, atau bisa menggambar ini aja, tapi backgroundnya diganti, atau gambar buahnya diganti. Untuk mengembangkan ide kalian bisa melihat contoh-contoh lukisan yang ada di YouTube, di buku. Ya nak? Iya, Bu. Baik anak, ini tadi sekedar motivasi untuk kalian. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita. Untuk pembelajaran kita hari ini ialah tentang seni lukis. Coba perhatikan ke depan. Ya, adapun alur pembelajaran kita hari ini ada 1, 2, 3, 5. Apa aja? Silakan. Mendedikasi pengertian seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, memilih tema dalam berkarya seni lukis, alat dan bahan seni lukis, terapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Ya, itu alur pembelajaran kita ya nak. Kemudian ada pengertian seni lukis. Tadi kawan kamu sudah menjelaskan pengertian seni lukis. Secara keseluruhan, secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya tersebut. Ya, anak tadi udah ibu tunjukkan pengertian dari seni lukis. Sekarang kita masuk ke dalam seni lukis itu ada yang namanya tema. Tema seni lukis ada berapa? 6. Ada 6. Coba dulu Siren. Baca nak, apa itu temanya? 1. Hubungan antara manusia dengan dirinya. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. 3. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. 4. Hubungan antara manusia dengan benda. 5. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. 6. Hubungan antara manusia dengan alam raya. Iya, tema dalam seni lukis itu ada 6. Tadi sudah disebutkan kawan kamu tema seni lukis ada 6. Sekarang kalian perhatikan gambar di depan. Tadi kan dibilang kawan kamu hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Misalnya seorang pelukis itu menggambar wajahnya sendiri. Itu dia dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Menggambar wajahnya sendiri. Seperti ini dia menggambar dirinya sendiri. Kemudian yang kedua tadi ada hubungan antara manusia dengan manusia lain. Manusia lain maksudnya di sini boleh teman kamu, boleh gambar ibu kamu, boleh ayah kamu, adik, atau apa yang ada di pikiran kalian, boleh nenek. Nah itu dia hubungan antara manusia dengan manusia lain. Kemudian seperti ini lah apa? Contoh lukis apa? Manusia dengan
Perhatikan. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Apa itu aktivitas? Pekerjaan. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Kalau saya, contohnya, saya menulis di papan tulis. Aktivitas kah? Ya, aktivitas saya guru. Saya mengajar. Jadi kalian boleh, seorang pelukis itu boleh melukiskan gurunya sedang mengajar. Atau seperti yang di dalam gambar, apa itu nak? Seorang ibu berjualan jamu. Itu aktivitas ya. Kemudian yang ke-6, hubungan antara manusia dengan alam hayal. Apa itu alam hayal? Hayalan yang tidak ada, menghayal yang tidak bisa menjadi kenyataan, itu dia alam hayal. Contohnya manusia tapi berkepala hewan. Kemudian rumah, tangan orang yang tinggal di dalam keluar panjang. Pernah kalian lihat? Nah, di buku pakai ada. Kemudian ini dia. Adakah kuda terbang? Hayalan kita yang tidak menjadi kenyataan. Itulah dia hubungan antara manusia dengan alam hayal. Dari yang Ibu jelaskan tadi, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, kira-kira udah paham? Oke, kalau sudah paham, kita buat kelompok ya, atur kelompok ya. Ya, yang ini juga ada di depan, yang ini seperti biasa. Diatur jadi ini apa beda dengan yang lain? Udah pas anggotanya nak? Ada tadi semua kan? Sekarang kita masuk ke LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, nah. Di sini petunjuknya, amati lukisan secara cermat. Sebelum siswa mengerjakan tugas, analisis karya dulu. Kemudian baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. Jadi kan boleh lihat buku, boleh buka HP, atau dituangkan nanti ke lembar perhatian. Kemudian kerjakan sebagai langkah sesuai tugas. Kumpulkan laporan diskusi. Udah, ini gambar-gambarnya nak. Kalian tidak usah lihat itu karena itu kualitas LKPD-nya. Ya, jadi kalian kerjakan. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, kelompok 3. Oke, yang namanya diskusi nak, ngomong, kasih kawannya, ide kalian apa, pendapat kalian apa, boleh tengok di handphone, boleh tengok di buku, kasih tahu kawannya. Satu kawannya menulis, yang lainnya berdiskusi, kasih tahu jawabannya sama teman. Udah? Ikuti petunjuknya dia, nah apa katanya, analisis, amati dulu gambarnya, baru kalian masukkan ke sini. Tentang apa lukisannya, siapa yang buat, kalian bisa tengok handphone, bisa tengok buku ya. Ya. Diamati dulu dia gambarnya. Yang mana? Lukisan yang mana? Ini. Pak Rena, kasih pendapat ke kawannya. Dia yang mana lukisannya? Oh iya. Bisa tengok di handphone. Potret diri kepenci kehidupan. Kasih pendapat ke kawannya, nak.
kalian. Kasih tahu kawannya. Baik, aku sudah siap? Sudah. Bisa kita presentasi ke depan? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3? Sudah siap? Ya. Maju ke depan, perkenalkan kawannya. Bisa? Oke. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Imelda. Perkenalkan nama saya Sinta. Nama saya Adriansa. Saya Vivi. Saya Ai. Ya, bacakan apa ya? Baca ya. Dengarkan ya, Nas. Tugas kami adalah potret diri topeng-topeng kehidupan. Pertanyaannya, setelah mengamati lukisan di atas, tulislah hasil analisis dan deskripsi dari lukisan tersebut bersama teman kelompok. Jawaban kami, lukisan ini adalah potret diri sang seniman Afandi. Dan lukisan ini Afandi menggambarkan dirinya dengan berbagai topeng yang menghadap ke berbagai arah. 2. Wajah Afandi sendiri di tengah kanvas, sedangkan topeng-topengnya ditempatkan di sekitarnya. Topeng-topeng ini memiliki ekspresi yang beragam, termasuk ekspresi tenang, marah, sedih, dan lain-lain. 3. Warna-warna yang dominan adalah merah, hitam, dan putih, menciptakan kontras yang kuat dan memberikan kesan dramatis. Yang dari kata terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, kesan apa yang disampaikan oleh lukisan itu? Lukisan ini menciptakan kesan kebingungan, misteri, dan banyak lapisan dalam diri manusia. Ya. Kesannya kebingungan, Misteri, dan banyak lapisan dalam diri manusia. dan banyak lapisan dalam diri manusia. Ada yang mau ngasih pendapat lain? Tidak? Kelompok 3 udah selesai? Udah? Kasih plus kawan ya. Oke, ada lagi? Kelompok berapa lagi yang bisa presentasi ke depan? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 ke depannya. Kasih tahu teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok kami. Saya Nika Natasha Berbangun. Saya Kipalin Anakaya Berbangun. Saya Serga Brinda. Saya Olimpia. Saya Radit. Di sini hasil kelompok kami adalah judul lukisan terbuka berkah, melukis Valentine Syarif Taman, aliran lukisan romantisme dan naturalis, tema hubungan antara manusia dengan alam sekitar, dan media cerminnya di atas kanvas. Tahun pembuatan abad ke-19. Deskripsinya, lukisan ini menggambarkan pemandangan alam yang luas dengan latar belakang gunung yang megah. Terlihat sekelompok ibu sudah bersenjatakan tombak dan panah sedang mengejar rusa yang berlari dengan cepat. Rusa-rusa yang menjadi sasaran perburuan terlihat indah dan kuat dengan tanduk yang menjulang dan bulu-bulu yang gelap. Warna-warna yang dominan adalah coklat dan hijau dengan sebagian besar alam yang subur dengan kilauan cahaya matahari yang menerangi pemandangan. Sekian dari kelompok 1. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 3, Siren. Kesan apa yang terdapat dalam lukisan pemburuan? Kesan tentang konflik antara manusia dan alam. Tentang konflik manusia dan alam. Ada yang mau menambahi? Ya. Kami dari kelompok 2 ingin membantu menjawab pertanyaan kelompok 3 untuk kelompok 1. Ya. Perjuangan hidup dan mati. Perjuangan hidup yang mati. Tadi pesan kamu jawab? Kesan tentang konflik antara manusia dan alam. Ya. Itu ya, Nak. Ada lagi yang mau menambahi? Tidak. Tidak. Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Nah. Kemudian kita lanjut ke 2. Perkenalkan nama kawan-kawannya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Rahiyasna. Nama saya Ina Solasia. Nama saya Lukas. Nama saya Simpati Pani. Nama saya Citra. Nama saya Akser. Nama
lukisan ini sebenarnya menggambarkan sebuah keluarga ideal yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anaknya. Bulu kuda-kuda tersebut kelihatan sangat nyata, seperti aliran yang diambil oleh Basuki Abdullah, yaitu aliran realisme. Lukisannya menampilkan suatu objek, yaitu kuda-kuda yang berada di suatu padang rumput yang gersang. Ada yang bertanya nak? Ada Bu. Ya. Apa pertanyaannya, Nike? Mengapa rumput pada lukisan itu dikatakan gersang? Karena di dalam lukisan rumputnya berwarna coklat. Iya, itu dia masuk ke simbol warna ya nak. Kalau dia coklat berarti gersang. Kalau dia tadi warna hijau rumputnya berarti masih segar. Jadi di sini diceritakannya bahwa rumputnya gersang karena berwarna coklat. Nanti bisa kalian pelajari juga simbol-simbol warna. Oke, warna merah itu menandakan apa? Pink itu menandakan apa? Itu dia simbol-simbol warna. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Kalau begitu sudah selesai. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, udah semua maju ke depan ya nak, kelompoknya ya. Memberi tanggapan, udah mendeskripsikan. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Ya, Epi? Setiap lukisan mempunyai gaya dan ada temanya. Setiap lukisan mempunyai gaya atau tema ya. Kemudian siapa lagi di sana? Ali, Alfia, lukisan juga mempunyai teknik. Ya betul sekali anakku. Dengan memahami tema yang ada pada sebuah karya seni, berarti kita memahami tujuan dan dari pencipta lukisan tersebut. Apa tujuannya? Mengapa dia dibuatnya seperti itu lukisannya? Kita mengerti dengan tujuan yang dia maksud. Ambil kesimpulan bahwa seni lukis memberikan ruang bagi ekspresi individu. Setiap pelukis itu memiliki gaya dan pendekatan yang unik dalam menyampaikan ide atau perasaan yang mereka rasakan dan dituangkan ke dalam sebuah karya yang banyak karya seni. Kemudian seni lukis itu dapat mendorong siswa, dapat mendorong kalian semua untuk mengembangkan kreativitas kalian dan imajinasi kalian. Jadi apa yang kalian pikirkan boleh dituangkan ke dalam satu lukisan. Dan ingat, dalam lukisan itu kita ada temanya, tidak lari dari tema penggambaran atau lukisan kita. Ya nak? Ya. Setelah kita mempelajari tentang seni lukis ini, kira-kira kesulitan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran ini? Yang kalian dapatkan kesulitan apa? Membuat ide sebelum menggambar. Membuat ide sebelum menggambar. Yang lain apa kesulitannya? Tentang ide semua ya? Iya. Memang nak untuk mengungkapkan suatu ide itu susah. Kadang idenya ada, cara menggambarkannya susah. Begitu kan? Iya. Kadang pencipta atau pelukis ini itu pengalaman pribadi dia biasanya. Dia membuat satu lukisan. Mungkin dia dalam keadaan sedih atau dalam keadaan marah, dituangkannya ke dalam satu lukisan. Kalian juga bisa. Seperti Bu bilang tadi, mungkin ide kalian ada tapi menggambarkannya susah. Jadi kalian boleh membuka di YouTube, boleh buka-buka di buku, di YouTube boleh kalian cari lukisan-lukisan, kemudian kalian kembangkan lagi. Tidak tok seperti itu kalian gambar. Misalnya seperti ini tadi kan, itu ada gambar kuda, ada gambar rumput. Di sini rumputnya gersang. Boleh aja kalian ganti jadi rumputnya subur. Nah, kalian ganti warnanya. Masuk lagi dia ke pewarnaan. Jadi begitu dia nak, nggak harus seperti itu kalian buat. Di situ rumputnya coklat karena gersang, harus coklat tidak. Boleh kalian ganti dengan warna hijau, menandakan dia subur. Latar belakangnya boleh kalian ganti. Itu kalau kalian susah mewujudkan ide ya nak. Jadi kalian pelajari, sering-sering buka YouTube atau buku-buku referensi lain yang bisa kalian contoh. Ya nakku? Iya. Udah, tapi dari hasil diskusi kalian tadi nak, udah mulai bagus, kerjasamanya ada, kekompakannya ada, tanya jawab, jadi kita presentasinya tidak mati, tidak diam aja. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, kelompok lain juga memberi tanggapan, sudah bagus ya? Iya Bu.
Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau doa? Silakan Mariasna. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ya Allah, terima kasih berkat ridho-Mu hari ini kami dapat melaksanakan pembelajaran kami dengan baik saja. Ya Allah, sebentar lagi kami